Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bersyukur dapat berjumpa lagi bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada saat ini untuk bersaat teduh bersama. Saat ini, saya akan membacakan sebuah ayat yang terdapat dalam Yeremia 17, ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada saat ini, mari siapkan hatimu, mari kita sembah Tuhan, mari kita sadari betul betapa kita membutuhkan Tuhan. Mari kita sadari betul bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri, dan kami selalu perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, tolong pegang terus tangan kami Tuhan, sebab kami perlu Engkau Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi mari katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru
Selamat berkatilah, sebab kami perlu Kau Tuhan. We need You Jesus, we need You Lord. Setiap jam kami butuh Kau, setiap jam kami butuh Kau Tuhanku. Kami perlu Kau Allahku dalam hidupku, sebab kami mau terus andalkan Tuhan, sebab kami mau terus menjadi anak-Mu Tuhan. Betapa kami perlu Engkau Tuhan, sebab kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu, ku perlu urapan-Mu. Setiap keputusan yang ku ambil, setiap langkah hidupku Tuhan, biar Kau pimpinku, biar Kau bimbingku. Sebab kami perlu Kau Tuhan, sebab kami butuh Kau Tuhan. Kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan, kami mau selalu dekat-Mu Tuhan. Oh, how we need You Lord, how we need You Lord. Sebab Kau Allahku yang baik, tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan. Ku selalu mau dekat dengan-Mu Tuhan. Ku butuh Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Kita ada di Fast 21 hari yang ketiga. Tetap semangat berpuasa. Yehovah Shammah, Tuhan ada di situ, Tuhan ada di hidup saudara. Tuhan intervensi hidup saudara, Tuhan pegang tangan saudara, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita tetap masih membahas Yeskiel. Ya, mari kita baca Yeskiel 26 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, dan judul khotbah hari ini adalah jangan sombong. Dikatakan begini, hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Saudaraku, kalau saya melihat di sini seperti ada kemarahan Tuhan kepada Tirus. Nah, ada apa dengan Tirus ini? Nah, mari kita mau belajar sedikit. Tirus merupakan kota pelabuhan, jadi orang-orang yang mendiami wilayah itu adalah orang-orang Venesia. Nah, Tirus termasuk salah satu kota yang kaya ya, kalau saya bisa lihat di pasal 27, lalu sudah di Yesaya 25 ayat 5 dan 8. Nah, saking makmurnya bangsa Tirus itu jadi sombong. Nah, mereka jadi sombong dan akhirnya berbangga atas kota-kota yang berhasil mereka bangun. Mereka merasa superpower, paling hebat, paling luar biasa. Dan yang lebih parahnya di ayat 1 dan di ayat 2 saya melihat bahwa mereka itu ternyata senang sekali, bersukacita sekali dengan kejatuhan daripada Yerusalem. Mereka kayak senang sekali Yerusalem itu hancur, senang sekali Yerusalem itu terpuruk, senang sekali Yerusalem itu berantakan. Nah, hancurnya Yerusalem itu memberikan keuntungan besar ternyata. Kenapa mereka senang Yerusalem hancur? Karena kalau Yerusalem hancur, mereka punya keuntungannya bahwa mereka akan menguasai jalur perdagangan. Jadi Tirus merasa kalau Yerusalem hancur, wah, kami untung dong. Makanya mereka berharap sekali Yerusalem hancur dan mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Nah, di sini terlihat jelas ya saudara bahwa ada keegoisan daripada bangsa Tirus yang hanya memikirkan diri sendiri dan gak pernah peduli dengan nasib bangsa lain. Ya kamu hancur ya kamu aja, yang penting saya gak hancur. Dengan kejatuhan Yerusalem ternyata terbuka peluang besar untuk mereka melakukan monopoli perdagangan, baik di darat maupun di laut. Karena itulah Tuhan marah sama Tirus. Tuhan melihat kesombongan mereka, keangkuhan mereka, keegoisan mereka, dan hati mereka yang senang dengan orang lain hancur, dengan orang lain gak punya masa depan. Nah,
Akhirnya karena sifatnya itu, saya lihat nanti di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu ya, itu bagaimana Tuhan menghukum kota itu, memusnahkan seluruh kota itu dan semua yang mereka banggakan, saudara, karena ada bangsa lain yang lebih kuat yang menjarah habis kekayaan bangsa Tirus. Di ayat 5, ayat 12, ayat 14 menggambarkan betapa hancurnya mereka karena ada bangsa lain yang menjarah. Dan Tuhan juga pakai Raja Babel untuk menaklukkan semua wilayah Tirus. Di ayat 7, ayat 9, ayat 10 itu menggambarkan dengan jelas bagaimana Babel menghancurkan Tirus. Nah, bangsa Tirus yang dikenal sebagai raja lautan dan kota yang mewah dalam sekejap hancur karena bencana alam. Bencana terjadi sehingga menenggelamkan semua yang mereka miliki, kemegahan mereka, membungkam kesombongan mereka. Gelombang air pasang yang hebat mampu menenggelamkan semua wilayah Tirus di ayat 19, ayat 20. Bahkan ayat 21 menggambarkan bahwa Tirus yang megah itu hanyalah tinggal sebuah kenangan. Kejatuhan Tirus itu mengejutkan banyak bangsa. Mereka nggak menduga bahwa kota yang sangat tangguh, benteng yang kokoh itu hancur dalam sekejap. Ya, itulah kesombongan. Kesombongan akan menghancurkan semua yang pernah kita bangun. Kesombongan akan meruntuhkan semua yang pernah kita dapatkan di hidup kita. Kesombongan merupakan ego yang berpusat pada diri sendiri. Jadi nggak heran orang sombong selalu menganggap rendah orang lain, seperti Tirus menganggap rendah Yerusalem. Perilaku orang sombong dapat menghancurkan dirinya sendiri. Alkitab telah membuktikannya. Tirus hancur karena kesombongan. Sebab itu saudaraku, untuk menghindari kesombongan, lakukan dua hal. Yang pertama, belajarlah mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, tahu bahwa saya hanya pengelola, saya hanya penilik, bukan pemilik. Sebab itu kita mau belajar bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu diri bahwa semua hanyalah kasih karunia Tuhan, bahwa saya hanyalah penilik, bukan pemiliknya. Itu akan menolong kita jauh daripada kesombongan, agar kita nggak merasa bahwa semua yang saya capai, semua yang saya punya itu karena saya, kemampuan saya. Kalau bukan saya, hikmat saya, pengalaman saya, uang saya, semua tentang saya. Saya berdoa dijauhkan Tuhan dari kita merasa bahwa semua karena saya, kehebatan saya, kemampuan saya, kuatnya saya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jemaat Tuhan, apapun yang kau miliki hari ini, itu kasih karunia Tuhan. Apapun yang kau punya hari ini, itu hanyalah kemurahan Tuhan. Sebab itu bersyukurlah kalau kau dipercayakan lebih sama Tuhan hari ini. Jangan pandang rendah orang lain, jangan merendahkan orang lain, jangan merasa karena kebisaan, karena kemampuan saudara. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Dan saya berdoa kita semakin ditolong, dikuatkan Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolong kami semua untuk lebih rendah hati, bahwa semua hanyalah kasih karunia. Kami hanya orang yang dititipkan oleh Tuhan. Kami bukan pemiliknya, kami hanya peniliknya. Berkati jemaat, kuatkan jemaat di puasa hari ketiga ini. Kami kuat dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin andalkan Tuhan. Berkati semua keluarga, berkati pembangunan gereja. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.